Kekasih-kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Dari bacaan Yesus berjalan di atas air, Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Kita diberi tema kesetiaan Tuhan di tengah badai hidup. Hidup ini ibarat kapal di tengah lautan. Tidak saja laut yang tenang, dan semua tampak baik-baik saja. Tetapi ada saat di mana perahu hidup kita seakan-akan dipermainkan oleh gelombang, bahkan oleh badai. Dalam menanggapi situasi demikian, tentu ada berbagai respon yang muncul. Ada langkah-langkah tindakan-tindakan penyelamatan yang kita buat untuk bertahan, bahkan untuk selamat melewati gelombang atau badai itu. Tetapi tak jarang pula kita ada dalam rasa takut, rasa panik, bahkan terjebak dalam keputusasaan tak berdaya. Mari kita melihat teks bacaan kita tadi. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus memberi makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sebuah mujizat, kasih makan begitu banyak orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Setelah peristiwa itu, bacaan kita ayat 22 menceritakan Yesus segera memerintah murid-muridnya naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang, ke Kapernaum. Kalau kita baca dalam bacaan paralel, karena bacaan ini juga ada di Injil Markus dan Injil Yohanes. Dan waktu itu hampir malam, Yesus pergi untuk berdoa di bukit. Dan ketika hari sudah malam, Yesus ada sendirian di situ. Alkitab selalu menyaksikan bahwa Yesus selalu mengawali hari, mengawali pelayanannya dengan doa, dan mengakhiri hari serta pelayanannya juga dengan doa. Ada suatu hubungan yang sangat kuat, hubungan yang sungguh-sungguh Yesus bangun dengan Sang Bapa melalui doa. Doa bersama, oke, kita buat. Saling menopang, saling menguatkan. Tapi adakah waktumu secara khusus, secara pribadi, di dalam dan bersama dengan Tuhan? Karena doa pribadi adalah sebuah bukti pengakuan akan keberadaan Yesus. Bahwa Dia ada. Sebuah pengakuan bahwa Dia berkuasa. Karena itu kita datang dan meminta, berseru, menangis, berteriak kepadanya. Bacaan menceritakan setelah beberapa mil jauhnya dari pantai, perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sebagian murid Yesus ini adalah nelayan. Mereka punya pengetahuan, mereka punya pengalaman dalam dunia pelayaran. Tetapi ternyata pengalaman, keterampilan, pengetahuan mereka yang mereka miliki sebagai nelayan bukan jaminan bahwa mereka bisa lolos dari tantangan, dari masalah, dari badai itu. Kalau kita lihat durasi waktu dari murid-murid Yesus naik ke perahu, setelah beberapa mil jauh dari pantai, perahu mereka mulai diombang-ambingkan oleh angin. Hingga sampai pada jam 3 pagi, baru Yesus datang menjumpai mereka dan meneduhkan angin itu. Kita dapat membayangkan betapa frustrasinya murid-murid itu dalam ketakutan yang begitu lama. Tetapi karena pengenalan mereka yang tidak sempurna
pada Yesus. Sehingga membuat mereka melihat Yesus sebagai hantu. Dikatakan di sini, mereka berteriak-teriak karena takut. Ini tidak terlepas dari pandangan mereka, pandangan Yahudi yang melihat bahwa laut juga sebagai tempat kediaman roh-roh jahat. Kita pun ada dalam pengakuan bahwa ada kuasa-kuasa dalam dunia ini. Dan mereka melihat bahwa gelombang angin badai dianggap sebagai demonstrasi dari kuasa roh jahat itu. Karena itu mereka melihat Yesus yang hadir itu sebagai hantu di tengah laut. Tetapi kehadiran Yesus yang berjalan di atas air sebenarnya mau menunjukkan bahwa dia setia menemani perjalanan murid-muridnya. Kata Yesus, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pernyataan ini mau bilang bahwa ialah penguasa laut dan alam semesta yang sesungguhnya. Satu bagian yang tidak ada di bacaan Markus dan Yohanes, yaitu ketika Petrus mau memastikan bahwa yang berjalan di atas air itu adalah Yesus. Karena itu dia berseru, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus bilang, datanglah. Dan Petrus turun. Petrus pun berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, ia takut dan mulai tenggelam. Kenapa? Karena fokus perhatian daripada Petrus beralih dari Yesus kepada badai itu, kepada angin itu, kepada gelombang itu. Sehingga dia tenggelam. Dan Matius mengakhiri kisah ini dengan mencatat reaksi orang-orang dalam perahu. Mereka sampai pada sebuah pengakuan percaya, pengakuan iman. Yesus adalah anak Allah. Poin pelajaran apa yang dapat kita tarik dari teks untuk hidup kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan dewasa ini? Hal yang pertama, menjadi anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan tiket untuk bebas dari badai hidup. Tetapi itu cara Tuhan menempah iman kita. Hidup di dalam dan percaya Yesus bukan berarti bebas dari berbagai-bagai badai kehidupan. Saya dan Bapak Mama bergumul dengan badai kita masing-masing. Karena memang kita masih di dunia ini. Mungkin ada yang baru saja keluar dari badai. Tetapi mungkin ada yang baru masuk atau bahkan sedang berada di tengah-tengah badai hidup itu. Kita sementara bergumul dengan badai itu. Badai yang menimpa keadaan ekonomi. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Badai sakit penyakit yang tak kunjung usai. Badai pekerjaan yang belum didapat. Badai dalam rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua anak yang kurang harmonis. Badai kesepian karena masa tua akibat ditinggalkan anak-anak karena hidup masing-masing yang jauh. Badai kehilangan kekasih hati dan badai-badai lainnya. Tetapi satu hal kita belajar dari firman Tuhan ini. Yesus perintahkan mereka mendahului. Itu berarti Yesus memang mengizinkan
Bahkan Yesus sengaja membiarkan perjalanan hidup kita ada dalam badai, ada dalam proses, ada dalam tantangan, ada dalam berbagai-bagai masalah. Yesus mengizinkan. Tetapi tujuan daripada Yesus mengizinkan kita ada di tengah-tengah badai itu bukan untuk membawa kebinasaan. Yesus mau membawa kita untuk sampai pada pengakuan. Dia maha hadir di setiap badai hidup kita. Untuk sampai pada pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Untuk sampai pada pengakuan bahwa dialah penguasa alam semesta. Ada kuasa lain mungkin di dunia ini. Tapi dia sama dengan manusia. Dia terbatas. Dan Yesus tidak terbatas. Dia Tuhan atas alam semesta. Karena itu dia berkuasa untuk mengendalikan alam semesta itu. Sesungguhnya ada pesan yang Tuhan mau sampaikan dalam setiap badai yang Tuhan izinkan kita alami. Entah itu teguran, entah itu penguatan, entah itu peringatan, entah itu pengajaran. Tujuannya untuk membawa kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup ini. Poin yang kedua, Yesus selalu setia di setiap badai kehidupan. Berbagai badai boleh ada dalam hidup kita. Namun kata Yesus, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mau bilang bahwa Tuhan ada. Dia tidak meninggalkan saya dan Bapa Mama di tengah badai itu. Mungkin badai itu terlalu besar. Membuat kita menjerit ketakutan, panik. Firman Tuhan mau bilang, ingat, kita tidak bergumul sendiri. Tuhan mengatasi badai. Bahkan Tuhan hadir dalam badai itu. Karena dia pencipta dan pemilik hidup ini. Karena itu dimanapun kita berada dalam situasi apapun, kemanapun kita pergi, Yesus tidak biarkan kita bergumul sendiri. Ingat itu. Yesus selalu hadir. Dan kehadiran Yesus itu memberi kekuatan. Kehadiran Yesus itu memberikan keberanian. Kehadiran Yesus itu memberikan pengharapan untuk bertahan. Tapi juga kehadiran Yesus itu memulihkan, bahkan memberikan keselamatan. Entah berapa lama Tuhan membiarkan kita ada dalam badai-badai kehidupan ini. Jangan alihkan pandangan kita. Terus fokus kepada Yesus. Karena ketika beralih pandangan kita bisa tenggelam. Kita bisa menyangkal Yesus. Kita bisa meninggalkan Yesus. Tetapi bersyukur, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia memahami kerapuhan kita. Karena itu sebagaimana Petrus ketika dia mulai goyah dan tenggelam, dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan Tuhan ada. Tangan Tuhan selalu siap terulur untuk menggapai kita dalam setiap keterpurukan hidup dan iman ini. Dia siap untuk merangkul kita. Hanya dia menangisi, kenapa kita tidak percaya?
Baru melihat menyaksikan 5 roti dan 2 ikan, kasih makan 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Toh apakah itu belum membuat murid-murid yakin pada kuasa yang ada pada Yesus? Perjalanan hidup ini bukan karena kebetulan, tetapi karena Yesus terlibat dalam hidup kita. Harusnya pengakuan itu membuat kita percaya, walaupun kadang-kadang dalam dunia ini banyak yang tidak masuk akal. Percaya kepada Yesus kadang-kadang berlawanan dengan logika. Hukum fisika berjalan di atas air, manusia pasti tenggelam. Tetapi itu yang Yesus demonstrasikan. Pribadi yang punya kuasa. Yang selalu setia. Badai mungkin tidak akan pernah tenang ketika kita keluar dari gedung gereja ini. Persoalan mungkin akan terus silih berganti. Tapi hiduplah dalam iman percaya. Untuk terus belajar mempercayakan hidup kepada Dia yang pegang kendali seluruh hidup kita. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.